Oke ya, itu Brahman. Yang kedua Atman. Atman itu bagian kecil dari Brahman yang ada di setiap makhluk hidup. Itu namanya Atman, termasuk dalam diri manusia. Kita menyebutnya jiwa. Bahasa sananya jiwatman. Ya, pokoknya burine tiga iman ini. Koncone Superman sama Batman ini. Oke. Jadi ada Brahman, ada Atman. Lawannya Atman itu fisik. Jadi tubuh kita ini hardware-nya, software-nya itu Atman. Mata fisik ini kalau nggak ada Atman, dia nggak akan bisa melihat. Yang bisa melihat karena dia punya daya jiwa, namanya daya melihat. Daya melihat itu tidak sama dan sebangun dengan mata. Orang meninggal itu mungkin matanya masih bisa dipakai loh kalau dipindah ke orang yang masih hidup, misalnya dicangkokkan. Bahkan jantung aja bisa dicangkokkan. Kalau orangnya sudah meninggal, jantungnya dicangkokkan. Karena dia memang benda. Cuma dia tidak punya daya apa-apa. Yang punya daya adalah kalau Atman masih ada di situ, maka mata punya daya melihat, telinga punya daya mendengar, hidung punya daya mencium apa membau kalau hidung. Hidung punya daya membau, mulut punya daya mulut daya apa? Lidah, lidah punya daya mengecap. Lidahnya tetap sama, tapi kalau Atmannya pergi ya lidahnya nggak bisa apa-apa. Dikasih sate pun dia nggak seneng, nggak ketawa-ketawa. Wong sudah nggak bisa apa-apa, gitu. Sudah mati rasa, ditinggalkan oleh Atman. Oke, jadi gampang-gampangannya itu. Gambarannya seperti matahari dan cahayanya. Jadi Brahman itu mataharinya, Atman itu cahayanya. Konsep ini sama persis dengan yang dikembangkan oleh Al-Hallaj dan kawan-kawan, termasuk Suhrawardi dengan filsafat cahayanya. Makanya khazanah kebenaran abadi itu kan yang disebut sanata dharma. Sanata dharma ini kebenaran abadi, kebenaran ruhania, kebenaran spiritual yang ada sejak zaman, kalau kita menyebutnya sejak zaman Nabi Adam sampai besok hari kiamat. Itulah kebenaran abadi. Dan kebenaran abadi itu nanti antara lain yang diwarisi oleh para filosof besar, para tokoh-tokoh, termasuk dari Hinduisme. Dan kalau di Islam diwarisi antara lain katanya seperti Suhrawardi dan kawan-kawan. Itu nanti yang oleh Syed Hussein Nasir disebut Saintia Sakra, pengetahuan suci. Sayangnya pengetahuan suci ini disekulerkan, dimaterialkan oleh Barat, sehingga jadi rusak. Padahal nanti kalau kalian jelajahi khazanah itu, tokoh-tokoh di kelompok ini bilang, dulu sudah pernah orang menguasai sains sakra ini secara utuh menyeluruh termasuk dalam urusan materi, tapi terus mereka nyeleweng ke arah materi saja sehingga peradabannya hancur. Itu yang terjadi dengan peradaban-peradaban besar Sumeria, Babilonia, dan juga Atlantis yang hilang. Dan gaya itu sekarang diulangi lagi oleh orang-orang modern. Jadi kehilangan khazanah. Bahkan di salah satu buku yang saya baca ada yang bilang bahwa pengetahuan suci termasuk tentang materi itu dikuasai oleh beberapa orang-orang suci. Nah, kalau di Islam menyebutnya beberapa wali yang tersembunyi. Dan hari ini pengetahuan itu nggak diobral secara gratis.
dikeluarkan satu-satu aja sesuai kepentingannya manusia. Karena kalau tiba-tiba dikeluarkan semua, nasibnya kayak Atlantis, nasibnya kayak cuma satu-satu pun karena dunia ini sudah tua, ya sudah banyak keluarnya. Jadi tinggal ditunggu akhirnya akan ada siklus. Nah itu cari sendiri di khazanah-khazanah spiritual. Termasuk yang punya referensi agak bagus tentang yang gini-gini, aliran, kalau di Persia aliran Bahai. Atau cari di tasawuf falsafi yang tertarik. Cuma yang enggak apa-apa karena isinya bulet. Ya. Nah, cuplikan kecilnya dari Sanata Dharma itu nanti ada di Hindu. Makanya di sebelah ada kampus Sanata Dharma. Itu sebenarnya yang punya harusnya Hindu, harusnya kampus Hindu itu. Harusnya, cuma dipakai ya enggak apa-apa. Cuma istilah. Sanata Dharma itu kan istilah yang sejajar dengan filsafat perennial, istilah yang sejajar dengan tadi Saintia Sacra, istilah yang sejajar dengan tradisi primordial, istilah yang sejajar dengan kebenaran abadi. Jadi tidak apa-apa kamu bikin lembaga baru dengan nama yang berbeda padahal maksudnya sama. Oke, itu Atman. Nah, Atman ini kan intinya hidup manusia. Hanya saja banyak orang yang jalannya kebalik. Harusnya orang itu berjalan ke dalam, menemukan hakikat dirinya dalam Atman, tapi kebanyakan orang kebalik, jalannya keluar, menjauh dari Atman. Itulah yang bikin Allah gemes. Bikin Tuhan, lu kok gitu ya manusia itu. Sudah disuruh ke bumi, sudah diwanti-wanti, sudah dikasih kebenaran abadi. Kamu silahkan ke dunia, tapi nanti balik lagi ke sini loh ya. Jangan lupa dunia itu cuma mampir sebentar. Kalau orang Jawa menyebutnya cuma mampir ngombe. Jangan lupakan jalur pulangmu. Kalau di Islam, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jangan lupa jalanmu pulang ya. Cuma manusia selalu begitu. Begitu Nabi Adam mengasih ajaran, Nabi Adam tidak lama pergi, dia nyeleweng, sudah lupa sama jalan kembali. Terus sama Allah, karena Allah sayang kita, dikasih Nabi lagi, balik lagi. Oh iya, dulu yang benar yang itu balik. Mungkin zaman Nabi Nuh kembali lagi ke jalan yang benar. Nabi Nuh nggak ada, nggak lama, terus melenceng lagi, dikasih Nabi lagi, terus gitu. Ya kan? Itu kan lama-lama Allah jengkel, sudahlah ini yang terakhir, Muhammad. Ya kan, dah tak kasih Muhammad yang terakhir, ini puncaknya, wis pol. Kalau masih melenceng juga ya hancur-hancuran lah pokoknya. Kiamat sudah kan. Makanya Nabi bilang ya ini era-era terakhir ini. Nah, agama, utusan, kemudian ajaran Nabi, itu kan sebenarnya petunjuk dari Brahman, dari yang di atas, biar kita menemukan yang esensi, menemukan Atman. Kalau di Hindu jalannya ada 4. Yang pertama, jnana yoga, jalan pengetahuan. Kalau kamu merasa kapasitas akalmu memadai, ambil jalur ini. Berpikir lewat jalur filsafat. Jalur pengetahuan inilah nanti yang kalau di dunia tasawuf disebut makrifat. Kalian kan selama ini bertanya-tanya, lah kok bisa ya puncaknya peribadatan kok malah makrifat? Makrifat itu kan pengetahuan. Karena memang ada jalur pengetahuan, jnana yoga. Cuma ya tidak semata-mata tahu. Tahu yang dalam tanda petik berkonotasi sadar.
Dengan tahu terus kamu sadar, oh ya ya, berarti aku ini hanya bagian kecil dari Brahman yang besar. Bahwa aku ini hamba, bahwa aku ini tidak penting, aku ini tidak ada, yang pasti ada hanya Allah. Itu kan tahu sekaligus sadar. Banyak kan yang tahu tapi nggak sadar. Kayak mungkin kalian kan banyak di kepalamu informasi tentang yang baik, yang bagus, yang indah ya, tapi kan nggak bisa jalan dalam hidupmu. Kenapa? Karena kamu belum sadar. Kamu tahu kan kalau tahajud itu bagus, indah, misalnya. Kenapa nggak jalan? Ada yang masih rajin tahajud? Nggak ada ya. Dari wajahnya kelihatan. Iya. Oke. Tahu, tapi kenapa nggak bisa jalan? Kamu belum sadar. Jadi tahu tidak berkorelasi dengan sadar. Jnana yoga itu tahu yang terus jadi sadar orang dan terlibat dengan kesadarannya. Saya sering bilang bahwa kalau sekedar informasi baik buruk di kepalamu sudah lengkap, yang belum adalah kesadaranmu untuk melakukan yang kamu tahu baik dan menjauhi yang kamu tahu jelek. Makanya Nabi ngajarin doanya kan arinal haqqo haqqo, tapi itu tidak cukup. Juga warzuqnat tiba'ah. Karena sekedar tahu itu biasanya nggak mengubah apa-apa. Oke, kamu tahu kan kalau download video dan nonton video yang gitu-gitu jelek? Iya, tahu pasti, nggak perlu tak nasihati, mesti tahu. Tapi kenapa kok nggak jalan pengetahuanmu itu? Ya karena kesadarannya belum keluar. Nah, kesadaran itu bisa dikejar lewat pengetahuan kalau memang kapasitasmu cukup. Namanya jnana yoga. Yaitu nanti persis kayak di sufi, kenali dirimu, pahami posisimu di hadapan Allah, pahami posisimu dalam hidup ini, hubunganmu dengan alam. Kalau sudah ngerti itu, kamu akan sadar bahwa semua yang di sekelilingmu itu tidak penting, sifatnya ilusif. Yang inti adalah Atman tadi, dalam rangka menemukan kesejatian, yaitu Brahman. Itu jnana yoga. Untuk menemukan pengetahuan lewat Atman, jalurnya 3. Yang pertama mendengar, yang ketiga berpikir, yang kedua berpikir, yang ketiga pengalian. Pengalian itu kalau di bahasa filsafat kan semacam proyeksi. Jadi, atau secara logis itu berpikir dalam corak analogis. Kalau mendengar jelas, kayak ngaji ini kan kamu cuma mendengar. Itu juga termasuk laku dalam jnana yoga. Jadi mendengarkan terus sadar, iya ya. Nah, waktu ustadznya ngomong terus kamu mantuk-mantuk, astagfirullah, aku kok kayak gitu ya. Itu kan laku juga loh, jangan salah. Meskipun sudah keluar yang balik asli nih. Tapi kan lumayan ada yang disentuh oleh ustadzmu. Nah, itu mendengar, dia jadi laku. Ada baiknya orang-orang yang gampang menyentuhmu, ustadz-ustadz, kiai-kiai yang gampang nyenggol kamu, bolak-balik kamu dengarkan senggolannya biar kamu ingat terus. Entah ustadz siapa, guru siapa yang menurut kamu orang ini bisa menyentuh. Mungkin di TV boleh, nggak di TV boleh, atau buku juga boleh, atau tokoh siapa juga boleh. Nggak usah apatis ala ustadz di TV itu ustadz abal-abal semua apa. Ya nggak usah gitu. Sopo ngerti dari yang abal-abal itu kamu dapat sesuatu yang luar biasa, kan gitu. Kalau nggak cocok ya nggak apa-apa, nggak cocok, tapi jangan menjelek-jelekkan. Tradisi kita kan sering gitu. Kalau nggak cocok terus dijelek-jelekkan. Biasa aja, orang nggak suka, orang nggak cocok, tapi jadi nggak biasa kalau kamu terus menjelek-jelekkan. Nah, mendengar, ya kan? Kalau bahasa Qur'annya mau'idhah hasanah. Jadi ada level yang memang harus dikasih mau'idhah hasanah.
Yang kedua, ini yang sangat cerdas, jalurnya para filosof, kontemplasi, berpikir sendiri, muhasabah, tafakkur. Jalur kedua. Yang ketiga, pengalihan. Pengalihan itu semacam hikmah, berpikir analogis, memahami diri dari berbagai perspektif, mendengar, berpikir, pengalihan. Kenapa harus ada yang ketiga disebut? Karena kadang-kadang kita siap yang kedua tapi nggak siap yang ketiga. Kamu siap memahami dirimu dari perspektif dirimu sendiri, tapi dari perspektif orang yang nggak suka kamu nggak siap. Begitu ada orang ngeritik kamu misalnya, kamu sekarang kok alay sih, lebay banget kalau ngomong, kamu mesti marah kan? Nggak siap kamu dibilangin gitu. Berpikir pengalihan itu, kamu coba, seandainya aku kok bisa ya dia ngomong aku lebay, itu coba deh dari perspektifnya dia. Jangan-jangan memang aku lebay. Itu berpikir semacam analogis, ngambil multi perspektif untuk memahami dirimu. Karena selama ini kamu memahami dirimu itu mono, stereo aja enggak. Ya kan? Rata-rata orang agak egois, merasa dirinya paling bagus, paling benar, paling sip, paling pas. Dan kamu merasa yang tahu aku kan aku, Pak, mesti gitu. Jadi stereo aja enggak. Padahal harus poliponik. Jadi harus multi perspektif dong. Jangan satu, biar tampak lebih jelas dirimu itu siapa. Kamu kadang-kadang juga keliru, kamu kadang-kadang juga ndak pas, kamu kadang-kadang juga tersesat. Wong kita manusia biasa. Tapi kamu nggak siap kalau dengar orang bilang kamu sesat. Begitu kamu dibilang bid'ah, darah tinggimu naik, langsung kurang ajar aku dibilang bid'ah. Pernah nggak kamu bilang bid'ah terus jangan-jangan memang bid'ah ya, coba sih tak belajar lagi kan? Tapi kan enggak kan, begitu dibilang bid'ah kamu langsung marah. Begitu dibilang tradisional kamu langsung marah. Begitu dibilang garis keras kamu langsung sungunya keluar. Begitu dibilang, kita selalu begitu, tidak siap dengan perspektif yang berbeda. Maka pengetahuan kita tentang diri kita jadinya nggak sempurna. Jnana yoga, kita pahami hakikat diri kita lewat jalur pengetahuan. Kita buka lebar-lebar, sebenarnya aku itu siapa, mau kemana, kenapa kok sekarang aku ada di sini. Itu pertanyaan besar yang mungkin sampai tua kamu akan sibuk jawabnya. Karena nggak sembarangan orang bisa nemu jawabannya. 3 pertanyaan besar ini, kalau kamu gagal menjawabnya, katanya orang Hindu, besok kamu akan lahir kembali untuk mencari jawaban pertanyaan yang sama. Iya, dan akan terus gitu. Itu yang tadi tak sebut, kamu tidak naik kelas. Levelmu masih level itu terus. Kalau kamu bilang, tapi besok kan kita masuk surga neraka, Pak. Katanya orang Hindu, surga neraka itu transit sementara. Nggak ada pentingnya Allah nyiksa kamu sampai akhir nggak ada batasnya, atau ngasih seneng-seneng kamu sampai akhir nggak ada batasnya. Karena hakikat kita adalah Allah itu sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu panjang memahami ini pakai Islam. Jadi dari Hindu campur karo Islam ini ngomongnya. Nggak apa-apa, itu kan perspektif. Tak bilang tadi passing over. Jadi temukan Atman kalau kamu sanggup lewat Jnana Yoga. Mungkin kalau kalian yang mahasiswa mungkin bisa ke level ini. Tapi mahasiswa yang serius tapi. Ya kan banyak mahasiswa di sini yang penting untuk nilai lulus S2. Kalau ada beasiswa ya S3, kalau nggak ada ya cari kerjaan dulu, terus kawin, punya anak, terus nggak mikir apa-apa selain gimana caranya anaknya bisa terjamin hidupnya, sekolah yang pinter, terus anaknya juga mikirnya gitu lagi, jadi bulet. Ya kan? Kamu mikirnya sudah lah Pak, biar aja saya jadi orang kecil, yang penting anakku sukses. Anakmu ya mikirin ngono. Jadi akhirnya semuanya nggak naik kelas. Oke. Itu
jenenge yoga.